Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali pagi ini saya bisa menjumpai Bapak Ibu dan saudara. Saya selalu berdoa Bapak Ibu dan saudara dimanapun berada. Bapak Ibu dan saudara dalam kondisi yang sehat, terus diberkati oleh Tuhan, tetap semangat mengikut Kristus dan terus semangat untuk memberitakan kabar baik. Saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan bersama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk pagi ini. Tuhan memberikan kami kesempatan sekali lagi untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan, tolong kami, berikanlah kepada kami hikmat. Roh Kudus menuntun kami, menolong kami untuk kami boleh menangkap setiap kebenaran, setiap pesan yang mau Tuhan sampaikan kepada kami pagi hari ini. Sehingga firman-Mu hari ini tidak berlalu begitu saja, tetapi juga menjadi berkat bagi kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saudara dikasihi oleh Tuhan, pagi ini saya ingin mengajak saudara untuk kita bersama-sama membaca satu bagian firman Tuhan di dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang kedua, saudara. Injil Yohanes pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11 itu menceritakan tentang perkawinan di Kana. Tentu saja peristiwa ini, kisah ini bukan sesuatu yang baru bagi kita. Tetapi saya ingin mengajak saudara untuk kita merenungkan bagian ini. Nah saudara, saya mengajak saudara untuk kita membaca Yohanes pasal 2 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10 saja. Ya. Yohanes pasal 2 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, maka pemimpin pesta ini memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Saudara dikasihi oleh Tuhan, saya memberikan judul renungan kita pada pagi hari ini adalah perkawinan manis hingga akhir. Saudara dikasihi oleh Tuhan, sebuah perkawinan biasanya saudara, dan ini pada umumnya begitu, pada awalnya sangat manis, romantis, penuh cinta, penuh dengan kemesraan. Ya pokoknya yang manis-manis begitu deh ya. Nah tetapi saudara, lambat laun sedikit demi sedikit mulai rasa biasa-biasa. Nah dari rasa biasa-biasa itu kemudian terus berkembang, yang biasa-biasa untuk kemudian menjadi berkurang lagi, dan akhirnya rasa hambar itu terjadi di dalam kehidupan pernikahan. Saya rasa tidak ada seorang pun yang mau menginginkan, menghendaki rasa hambar itu ada di dalam perkawinan mereka. Pasti kita semua menginginkan, menghendaki sebuah perkawinan yang manis, yang selalu mesra, yang selalu romantis, yang penuh cinta sampai akhir hayat atau akhir hidup kita. Nah saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, mari kita melihat saudara perkawinan di Kana yang sampai akhir perkawinan masih tersedia anggur yang terbaik. Padahal saudara, di tengah-tengah perkawinan mereka sudah kehabisan anggur. Bukan hanya anggur yang baik, yang terbaik, yang habis, tapi benar-benar anggur mereka sudah habis saudara. Nah ketika kita membaca Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11, melalui pembacaan Alkitab ini saudara, ada satu pesan yang kuat. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai keluarga-keluarga Kristen, keluarga-keluarga rohani,
rumah tangga Kristen. Mari makin lama perkawinan kita makin keluar anggur yang baik sampai akhir hidup kita. Mari kita melihat mengapa perkawinan di Kana ini bisa menikmati anggur yang baik sampai akhir. Saudara, Ibu Yesus atau kata disebut Maria. Maria menaruh harapnya pada Yesus. Meskipun saudara waktu itu Yesus belum tiba waktunya katanya. Tetapi karena harapan yang besar dari Ibu Yesus, maka anggur yang baik itu pun tercipta saudara. Saat itu Yesus belum pernah melakukan mujizat. Karena itu merupakan mujizat yang pertama. Tapi Ibu Yesus ini bisa menaruh harapnya penuh kepada Yesus. Kenapa tidak dengan kita? Bukankah kita sudah tahu bahwa Yesus mampu membuat yang tidak ada menjadi ada? Kita semua tahu dari firman Tuhan bahwa Yesus sanggup menyembuhkan banyak orang sakit. Bahkan membangkitkan orang mati. Kenapa kita seringkali tidak mau menaruh harap kita kepada Yesus? Karena itu hari ini pesan Tuhan buat kita. Kalau kita ingin perkawinan pernikahan kita manis sampai akhir, terus manis, maka kita harus menaruh harapan kita pada Yesus. Jangan pernah menaruh harapan kita kepada manusia. Saudara, yang kedua, Maria bukan saja menaruh harapnya kepada Kristus, kepada Yesus. Tapi Maria juga punya iman meskipun dijawab oleh Yesus. Dengan jawaban yang mungkin menurut kita saudara, jawaban yang tidak pantas. Mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Saudara, oleh Yesus Maria tetap percaya. Sekalipun Maria mendapatkan jawaban yang seperti itu dari Yesus, tapi Maria tetap menaruh imannya kepada Yesus. Maka saudara, Maria berkata kepada pelayan-pelayan waktu itu. Maria minta supaya setiap pelayan-pelayan itu menuruti, mengikuti apa yang Yesus perintahkan. Saudara, mari kita mengambil satu sikap seperti Maria. Beriman, sepenuhnya percaya, dan tidak lagi bimbang. Iman bisa mengubah waktu kerja Tuhan. Mengapa saudara? Perkawinan di Kana sebenarnya waktu Yesus itu belum tiba kata firman Tuhan. Tetapi karena iman Maria saudara, maka mujizat itu pun terjadi. Saudara dikasih oleh Tuhan, pesan yang Tuhan mau sampaikan kepada kita bukan hanya kita menaruh harap kita kepada Kristus, tetapi pesan yang Tuhan mau katakan kepada kita hari ini, kalau kita menginginkan pernikahan, perkawinan kita terus manis sampai akhir, maka kita harus tetap beriman, kita harus tetap percaya kepada Kristus. Yang ketiga, yang terakhir saudara, kalau kita mengendaki perkawinan kita manis sampai akhir, maka melalui teladan daripada para pelayan saudara. Para pelayan ini taat kepada apa yang diperintahkan oleh Yesus. Kalau misalkan saudara, saya jadi pelayan waktu itu, pada saat disuruh oleh Yesus untuk mengisi tempayan-tempayan dengan air, pasti saya akan langsung protes. Yang kurang itu anggur Tuhan, bukan air. Yang kurang itu anggur, yang dibutuhkan itu anggur, bukan air. Tetapi Yesus menyuruh supaya pelayan-pelayan itu mengisi 6 bak air, 6 tempayan air dengan air putih semuanya. Saudara, saya coba melihat beberapa literatur saudara. Dikatakan ada 6 tempayan air. 1 tempayan air itu kurang lebih isinya 2-3 buyung. Nah, 1 tempayan air itu berisi kurang lebih 100 liter kalau diliteri. Nah, tentu saja saudara, ini menjadi satu gambaran bagi kita bahwa pada waktu itu pernikahan yang dihadiri oleh Maria, Yesus dan murid-muridnya itu bukan satu pesta kecil-kecilan, tapi satu pesta yang luar biasa. Nah, saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, ketika para pelayan itu mengisi 6 bak air atau tempayan air itu dengan air putih, saudara, mereka taat. Di sini mengajarkan ketaatan akan firman Tuhan, taat
Tidak ada kata lain, mereka mau taat. Mari saudara kita belajar untuk taat seperti para pelayan ini. Tidak usah banyak dalil, kita tidak usah banyak tanya, kita percaya kepada Yesus, kita percaya kepada Dia. Maka pernikahan kita, perkawinan kita akan manis sampai akhir. Saudara lihat, Alkitab mengatakan mereka menyediakan air anggur yang terbaik sampai akhir anggur yang manis. Saudara mungkin bertanya, loh pada waktu itu berarti mabuk-mabukan? Enggak. Anggur yang disediakan, anggur yang ada pada saat itu dikatakan anggur yang baik. Bukan agatos tapi kalos. Berarti apa? Anggur yang baik itu anggur yang baik secara moral dan cocok. Tidak memabukkan. Itulah yang disediakan di dalam pesta yang dihadiri oleh Yesus, Maria, dan murid-muridnya. Saudara, kalau pernikahan kita mau menjadi pernikahan yang manis sampai akhir, maka 3 hal ini tidak boleh kita lupakan. Mari kita menaruh sebagai pasangan suami istri, kita menaruh harapan kita hanya pada Yesus. Mari kita hanya beriman dan miliki Yesus di dalam hati kita. Biarkan Dia memimpin kehidupan kita. Miliki iman hanya kepada Yesus. Dan mari kita sebagai pasangan suami istri, kita mau taat total kepada Kristus. Kita mau taat total hanya kepada Dia. Dengan demikian, maka pernikahan kita saudara, sekalipun banyak melewati terjalnya jalan kehidupan, kita akan tetap manis sampai akhir hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Melalui peristiwa perkawinan di Kana yang telah terjadi. Dan Engkau hadir di sana. Engkau hadir bersama-sama dengan murid-murid-Mu. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Melalui kisah ini kami boleh belajar supaya kami menaruh harap kami hanya kepada Engkau. Kami mau menaruh iman kami, percaya kami hanya kepada Engkau. Dan kami mau belajar untuk taat hanya kepada Engkau. Karena itu Tuhan, kami berdoa setiap kami pasangan suami istri Kristen, jemaat-jemaat Tuhan, kami mau melakukan 3 hal ini supaya pernikahan kami, keluarga kami menjadi keluarga yang manis sampai akhir hidup kami. Berkati setiap rumah tangga Kristen supaya firman Tuhan hari ini bukan saja kami manis dengar, tetapi kami juga lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, berkati kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.